Kalau garis ini adalah garis sejarah hidup manusia, maka garis hidup saya hanya titik ini. Lalu, kalau garis kekekalan saya tarik, ini tidak akan ada habisnya. Dan garis sejarah hidup manusia pun akan menjadi sebuah titik. Lalu, di mana saya? Saya tidak tahu apa yang terjadi esok. Apakah hidup saya? Hidup sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitu singkat. Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Begitu singkat kehidupan manusia itu. Dan Kau memberikan anakmu yang tunggal, supaya kami yang percaya beroleh hidup yang kekal, bukan binasa. Hari terus berganti, ya, karena memang hari-hari itu singkat, bahkan begitu singkat. Sering rasanya kekekalan itu hanya menjadi sebuah cerita, bukan sesuatu yang berharga, yang memang kita begitu senang menceritakannya. Terkadang, popularitas dan eksistensi menjadi cerita yang lebih menarik untuk diikuti. Pujian dan pencapaian diri di puncak tertinggi sangat menarik untuk dibicarakan. Jadi, mengapa kekekalan diberikan kalau itu tidak berharga? Atau kita yang tidak mengerti itu berharga? Seperti anjing yang tidak mengerti benda suci, bahkan mungkin malah menyerang si pemberi barang suci. Atau seperti babi yang menginjak-injak mutiara karena dia tidak tahu bahwa itu berharga. Bukankah hal di bumi ini hanya sementara? Harta di bumi ini tidak kekal. Nengat dan karat akan menghabiskannya. Bahkan pencuri bisa mengambilnya. Bukankah harta yang kekal ada padanya, yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh kekekalan jika kita percaya kepadanya? Hati manusia ditentukan di mana hartanya berada. Hidup itu singkat, jadi nikmati saja. Itu yang sering dikumandangkan, dan memang hidup itu singkat, bahkan begitu singkat. Bagaimana dengan kekekalan? Karena itu kekal, jadi kita tidak perlu menikmatinya. Pada akhirnya, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan, kengerian yang kekal. Apakah mereka layak untuk menerima kekekalan itu juga? Bukankah mereka manusia yang sering disebut sampah untuk lingkungan mereka? Apakah mampu untuk mengasihi mereka seperti Allah mengasihi, dan memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal, bukan binasa? Dan bukankah Dia Tuhan atas semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya? Sebab barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?